biasanya di kota-kota besar, apalagi Labuan adalah kota berkembang nih Kang ya. Kadang-kadang oknum-oknum kan memanfaatkan akang-akang yang lemah nih sebagai supir angkot. Ada nggak sih oknum-oknum yang suka minta japrem atau pungli istilahnya lah? Ya, ada Ada aja Kang ya. ada aja ya. Gimana Bang? Retribusi itu dipinta per hari Rp2.000 per satu unit. Per satu unit Bang ya? Ya, bukan per unit tapi per satu unit satu hari Rp2.000 dengan menggunakan karcis retribusi dari pemerintah daerah Pandeglang. Kan di mana terminalnya Kang? Di sini Pak, nyatu. Penyatu ya? Iya di sini. Sepertinya ini bukan terminal ya? Nah harapan Akang, harapannya? Ya harapannya lah pengen dengan macam terminal lah di sini gitu ya. Kan di sini dulu terminal kan. Supaya resmi Kang ya? Ya supaya jadi angkot bisa ke sini nggak macet kan. Inilah potret pengelolaan angkutan umum, khususnya kendaraan angkot di Labuan, yang mangkal di dalam shelter tsunami, yang nampak becak dan kumuh. Bukan saja di dalam shelter, angkot-angkot ini pun terparkir di jalan raya yang membuat kemacetan dan mengganggu para pengguna jalan lainnya. Tapi, apa daya, para supir angkot sebenarnya tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Mereka berharap pemerintah menyediakan terminal yang layak dan resmi bagi mereka. Nah pemirsa, nampaknya arus lalu lintas di pagi hari ini dari arah Pandeglang menuju Pasar Labuan macet, dan kemacetan sendiri diakibatkan memang warga memang untuk belanja ke Pasar Labuan, dan juga ada angkot-angkot yang mangkal sembarangan. Di sana dijadikan depan pembangunan shelter tsunami di Pasar Labuan ini dijadikan pangkalan angkot, dan boleh dikata ini adalah terminal bayangan yang mengakibatkan para pengguna jalan sendiri terganggu karena memang angkot-angkot ini mangkal di pinggir jalan di sini. Nah seperti inilah akibat angkot-angkot mangkal, akhirnya para pengguna jalan pun merasa terganggu dan akhirnya menimbulkan kemacetan yang panjang di Pasar Labuan ini dari pintu masuk sana dari Polsek mencapai Pasar Labuan. Dan inilah hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2 warga setempat untuk sekedar mendapatkan belanjaan kebutuhan lebaran nanti. Dan seperti inilah situasi terkini dari Pasar Labuan. Channel Bang Kumis mengabarkan. Selamat pagi menjelang siang Kang. Ya Pak. Perkenalkan Kang, nama siapa Kang? Uju Dari dari Kadu-Gadung, pekerjaan Kang? supir angkot. Nah, omong-omong supir angkot nih, Akang sejak kapan dari supir angkot Kang? Lama Pak. Udah lama? Iya. Nah, dengan kondisi pangkalan atau terminal bayangan seperti ini, gimana sih Kang itu? Ya gimana Pak ya, orang ya tiap tahun sih ya kadang gitu juga macet dan ya Nyaman nggak Kang? Dengan nyaman sih nggak nyaman gitu ya, kadang macet dan Pak ya. Kan kalau ada terminal kan enak Pak gitu Pak ya. Nah, berarti harapan Akang nih gimana Kang? Ya ada terminal lah gitu ya. Ya biasanya ada terminal gitu kan. Nah, untuk selama ini Kang, memang Akang setelah ngajar trayek ya dari Pagelaran. Ini dari mana sih Kang? Trayeknya Menes sama Pagelaran Pak. Menes, Pagelaran ya? Iya. Panimbang juga ada kan? Panimbang ada. Nah, setelah dari beberapa tujuan itu, untuk titik temu di Pasar Labuan di mana terminalnya Kang? Di sini Pak. Nyatu. Menyatu ya? Iya di sini. Sepertinya ini bukan terminal ya? Nah, harapan Akang, harapannya? Ya harapannya lah pengen dengan macam terminal lah di sini gitu ya. Ya kan di sini dulu terminal kan. Supaya resmi Kang ya? Ya supaya jadi angkot bisa ke sini nggak macet. Kang, Akang kan ini di sini tidak ada terminal, atau paling ada terminal bayangan, atau hanya pangkalan yang memang notabene mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Untuk distribusi sendiri Kang diminta nggak oleh Dinas Perhubungan Kang? Diminta Pak. Berapa jumlahnya? 2.000 per mobil. Itu per trip ya atau per hari? Per hari. Per hari 2.000. Nah, Kang, biasanya di kota-kota besar, apalagi Labuan adalah kota berkembang nih Kang ya. Ya. Kadang-kadang oknum-oknum kan memanfaatkan akang-akang yang lemah nih sebagai supir angkot. Ada nggak sih oknum-oknum yang suka minta japrem atau pungli istilahnya lah? Ya, ada. Ada aja Kang ya. Ada aja ya. Oke, makasih ya. Bang Kumis akan mencoba untuk
mencari informasi nih dari pegawai di sub sendiri yang ada di pos terminal Labuan. Nampak lagi bertugas. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, perkenalkan Pak, nama siapa Pak? Nama saya Muhyiddin, koordinator subterminal Labuan. Nah, bicara koordinator Pak ya, berarti untuk angkot jurusan mana aja Pak? Untuk jurusan angkutan Labuan Menes dan Labuan Panimbang. Nah Bang, saya tadi nanya ke supir angkot, katanya ada retribusi Bang ya? Betul. Itu gimana Bang? Retribusi itu dipinta per hari Rp2.000 per satu unit. Per satu unit Bang ya? Ya, bukan per rit, tapi per satu unit satu hari Rp2.000 dengan menggunakan karcis retribusi dari pemerintah daerah Pandeglang. Nah Kang, mungkin ada perbedaan nih ya untuk menjelang Lebaran nih Kang. Mungkin rame atau gimana Bang? Perbedaannya ada nggak Bang? Untuk arus mudik emang betul Pak, untuk arus lalu lintas ini mungkin ada peningkatan gitu ya, peningkatan sedikit, yang tadinya tidak narik sekarang jadi narik karena mungkin banyak lonjakan muatan yang terutama untuk ke pasar ya, ke pasar dan ke toko-toko ya, mungkin untuk keperluan hari Lebaran. Kang tadi ini Kang ya, para supir angkot juga mengeluh tuh tentang pengen adanya terminal. Menurut Bapak gimana tuh? Betul. Sebetulnya untuk terminal kami juga udah berupaya ya untuk mengusulkan ke pemerintah daerah. Mungkin belum ada tindak lanjutnya karena mungkin situasinya lagi seperti ini. Mungkin ini lagi diperhitungkan dulu Pak. Nanti setelah deal mungkin akan dijadikan subterminal Labuan untuk angkot supaya tidak mengganggu lalu lintas. Oke, Bapak terima kasih informasinya Pak ya. Siap. Sukses buat Bapak-bapak di sub. Oke, siap.